Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Oktober 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polemik pemasangan polisi tidur 3 baris dan Rindam akui tak baca aturan, hanya baca penjelasan AI. Pemasangan alat pembatas kecepatan atau yang dikenal dengan istilah polisi tidur sebanyak 3 baris di depan markas Resimen Induk Kodam atau Rindam 15 Patimura jadi sorotan publik. Keputusan ini secara terang-terangan melanggar peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub yang berlaku. Sementara dan Rindam 15 Patimura Brigjen TNI Raden Agus Prasetyo Utomo berdalih tindakannya didasari oleh penjelasan dari Artificial Intelligence atau AI dan niat menjaga keselamatan. Brigjen Agus mengakui tidak merujuk pada regulasi resmi pemerintah. Ia melanjutkan, berdasarkan informasi dari AI, pemasangan polisi tidur diizinkan untuk lokasi tertentu. Brigjen Agus memaparkan alasan utama pemasangan adalah keselamatan. Kawasan tersebut dinilainya rawan kecelakaan karena padat aktivitas dikelilingi 3 tempat ibadah, ada gereja Katolik, gereja Protestan, dan masjid. Serta adanya lapangan yang ramai dimanfaatkan warga dan anak-anak. Keputusan itu menurutnya lahir dari pengalaman pahit. Dengan nada menantang, Brigjen Agus bahkan menyatakan siap mencabut polisi tidur tersebut. Asalkan ada pihak yang berani memberikan jaminan tertulis di notaris bahwa kecelakaan tidak akan terulang di masa mendatang. Penjelasan dan Rindam ini bertolak belakang dengan aturan pemerintah yang diwakili oleh Balai Jalan Nasional. Kepala Satuan Kerja atau Kasatker PJN 1 Maluku, Abdul Hamid Payapo, menegaskan bahwa pemasangan speed bump di lokasi tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan Permenhub nomor 14 tahun 2021 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Ia mempertegas jalan di depan Rindam Patimura adalah jalan arteri atau jalan provinsi yang secara hukum dilarang dipasangi alat pembatas kecepatan semacam itu. Lebih jauh, Abdul Hamid mengungkapkan indikasi kuat bahwa pemasangan 3 baris polisi tidur itu dilakukan tanpa izin resmi. Yang mengisyaratkan bahwa otoritas jalan raya tidak pernah menerima permohonan izin dari pihak Rindam. Polemik ini kini berada di persimpangan antara niat baik untuk keselamatan yang didasari bacaan AI di satu sisi dan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas yang resmi dan mengikat di sisi lainnya. Tribuners, Johnny Kui resmi dipolisikan buntut kunci dump truck dirampas, sopir ditinggal di Pelabuhan Wai. Dugaan tindak pidana pemerasan terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Feri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 16 Oktober 2025 malam. Terduga pelaku Johnny Kui merupakan ipar dari pemilik kendaraan, resmi dipolisikan atas tuduhan mencegat dan membawa lari kunci kontak sebuah dump truck. Insiden ini terjadi sekitar pukul 7:30 malam, sesaat setelah dump truck bernomor polisi DE 8967 MU yang dikemudikan oleh Rence Patipeilohi 50 tahun turun dari kapal feri setelah penyeberangan dari Saparua menuju Ambon. Truk tersebut diketahui membawa muatan milik Michel Raja Labis, 43 tahun, dugaan kuat sementara. Motif di balik aksi pemerasan ini adalah perebutan harta peninggalan almarhum suami dari Michel Raja Labis,
Menurut keterangan Rence Patipeilohi, begitu truknya baru keluar dari kapal di Pelabuhan Wai, ia langsung dicegat oleh terlapor Johnny Kui. Terlapor yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pemilik truk segera meminta surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan surat izin mengemudi atau SIM milik korban. Korban sempat menolak karena merasa tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran lalu lintas. Namun situasi memanas ketika terlapor kemudian meminta kunci kontak kendaraan. Setelah berhasil mendapatkan kunci truk, Johnny Kui dilaporkan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibatnya Rence Patipeilohi dan dump truck bermuatan tersebut terdampar di pelabuhan penyeberangan Wai dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Laporan dengan nomor LP-B-588-X-2025-SPKT- Polresta Ambon-Polda Maluku kini menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemerasan yang melibatkan terlapor atas nama Johnny Kui. Hingga berita ini diturunkan Tribuners sebelum ada keterangan resmi dari pihak terlapor mengenai tuduhan tersebut. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease diharapkan segera memanggil dan memeriksa terlapor serta saksi-saksi guna mengungkap motif dan fakta yang sebenarnya di balik insiden pemerasan yang terjadi di kawasan vital Pelabuhan Wai tersebut. Berita selanjutnya, lalui Medan terjal titik baca Perpunas siap beroperasi di negeri Manusela, Maluku Tengah. Lalui Medan yang cukup terjal dengan waktu perjalanan kurang lebih 3 hari, titik baca digital Perpustakaan Nasional atau Perpunas akhirnya tiba di negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, 12 Oktober 2025 lalu. Negeri adat di kawasan Taman Nasional Manusela Pulau Seram ini peroleh bantuan akses digital titik baca oleh Perpustakaan Nasional. Titik baca itu ditandu oleh 16 pemuda negeri Manusela melalui jalur gunung, hutan, dan sungai. Tugu titik baca itu diterima langsung oleh masyarakat, komponen lembaga adat, hingga staf pemerintahan untuk selanjutnya dioperasikan. Melalui rilis resminya Senin 20 Oktober 2025, Kepala Dinas Perpustakaan Maluku Tengah J. Usemahu menyatakan titik baca digital yang diterima negeri Manusela menjadi salah satu dukungan penting program prioritas Bupati Maluku Tengah, yaitu pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Dinas begitu terkesan dengan semangat gotong royong anak-anak muda Manusela lantaran mampu menandu tugu titik baca di negeri atas awan itu. Berbagai sumber menyebut ketinggian negeri Manusela mencakup ketinggian Taman Manusela yakni 2.300 mdpl. Program ini menjadi pijakan untuk menjangkau daerah terluar lainnya, ya tentu Kepala Dinas terinspirasi dari Kepala Perpustakaan Nasional RI Profesor E. Aminuddin Aziz dengan berslogan Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa. Sementara itu Raja Negeri Manusela Marsion J. Eyale menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI khususnya Perpustakaan Nasional lantaran telah menyentuh negeri Manusela dengan bacaan, maksud kami dengan bantuan titik baca. Masyarakat negeri Manusela begitu antusias dengan kehadiran titik baca Perpunas. Tentu selain sebagai penunjang perpustakaan negeri, masyarakat Manusela bisa merasakan akses literasi melalui platform digital. Maka dari itu Tribuners, Raja Negeri Manusela mewakili masyarakat menyampaikan harapan besar agar negeri-negeri di pegunungan Maluku Tengah bisa menjadi perhatian pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Angkat. Para mantap itu. Tak para maya lele. Mana lu atau tu motor aja? Motor ke? Naramin tu pun. Kali bahaya. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners cegah abrasi Pemda gelar penanaman mangrove di pantai Lesane, Maluku Tengah. Cegah abrasi oleh arus ombak, penanaman mangrove di kawasan pantai Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Maluku Tengah gencar dilakukan. Pekan lalu tepat peluncuran HUT ke-68 Kota Masohi, 17 Oktober 2025, dilakukan penanaman ratusan anakan mangrove. Tentu hal ini cukup mendukung upaya warga sekitar lantaran secara swadaya aksi penanaman mangrove itu masif dilaksanakan. Melalui pernyataannya kepada tribunampon.com Senin 20 Oktober 2025, Pembina Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM Koniki, Kelurahan Lesane, La Baiena, menyampaikan semangat dan antusiasme warga cukup tinggi dalam menjaga lingkungan mereka. Letak kawasan Lesane tepat berada di area pesisir pantai, yang akhirnya memicu warga menanam mangrove secara berkala. Ia menuturkan manfaat dari penanaman mangrove cukup banyak. Pertama, menjaga biota laut dan kemudian bisa berlindung dari posisi abrasi. Soal kesadaran masyarakat, kata dia, masih banyak sampah yang dibuang di saluran drainase dan pastinya mengalir ke laut. Rencana kedepannya laut, lanjut Ketua KSM Koniki itu, Lesane pantai ke depan akan dijadikan objek wisata mangrove. Belum juga kegiatan HUT itu, beta dengan teman-teman di KSM itu sudah melakukan aksi penanaman mangrove dengan keterlambatan ilmu yang tidak mumpuni, tapi bukan berarti penghalang untuk kita melakukan aksi untuk menjaga lingkungan. Nah, yang berikut, tantangan yang paling dominan kita hadapi itu adalah kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Karena salah satu penghalang untuk kehidupan mangrove itu adalah sampah. Kenapa kita bilang kesadaran? Masih banyak sampah yang dibuang di got, yang banyak mengalir ke laut. Nah, ke laut ini tidak mungkin dia menghilang tiba-tiba, pasti terdampar ke pesisir. Lalu ada aksi yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan pembersihan pantai. Bukan aksi menanam saja, KSM Koniki itu bukan aksi menanam, tapi menelingkuan memanfaatkan sampah. Bukan sekedar pura-pura, bukan sekedar untuk biar karena aksi itu, bukan. Ada targetnya untuk bagaimana Lesane Pantai bisa dijadikan kunjungan dari wisata mangrove. Dengan sasaran, orang yang datang harus punya aksi untuk menanam. Keliling pantai itu menanam mangrove. Di sini ada potensi ekonomi sebenarnya. UKM di sini bisa hidup. Rencana saya ke depan itu banyak hal, cuma hayalan. Tanpa dukungan dari masyarakat tidak akan jadi. Kita ke berita terakhir, Tribuners dorong pemerintahan transparan Bupati Buru buka pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Bupati Boro Ikram Umasugi membuka kegiatan pemutakhiran data tindak lanjutan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP Kabupaten Boro tahun 2025 yang digelar di Namlea, Aula Kantor Bupati Boro, Senin 20 Oktober 2025. Dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Boro, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, Kepala OPD, Kepala Desa, serta Kepala Sekolah SD dan SMP yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat Daerah. Dalam sambutannya, Bupati Ikram Umasugi menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti strategis bagi kemajuan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boro. Ia menegaskan pentingnya pengawasan internal sebagai elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan pemerintahan tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari efektivitas penggunaan anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengingatkan seluruh kepala OPD, kepala desa, serta kepala sekolah agar memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan penuh keseriusan. Pemerintah daerah lanjutnya akan terus memberikan dukungan agar setiap rekomendasi pengawasan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Kegiatan ini, Tribuners, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan bertanggung jawab. Sebagai simbol dibukanya rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah Kabupaten Boro tahun 2025 ditandai dengan pemukulan gendang oleh Bupati Boro Ikram Umasugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Oktober 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.